Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno di kediamannya di Jakarta. Selain silaturahmi, Gibran juga mengantarkan undangan upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana. Dari rilis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, keduanya berdiskusi membahas banyak hal, mulai dari pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Tri Sutrisno juga memberikan wejangan kepada Gibran terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Kehadiran Gibran tersebut menarik perhatian karena Tri Sutrisno masuk dalam Jenderal Purnawirawan yang menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang salah satu poinnya adalah usul pergantian Wapres. Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri menyambut baik pertemuan Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno. Menurutnya, pertemuan itu menunjukkan rasa hormat Gibran kepada orang yang lebih tua. Selain itu, Gibran juga bisa banyak belajar dari pengalaman Tri Sutrisno saat menjadi Wapres. Ya, sebagai anak muda selalu juga harus menghargai orang tua dan belajar dari pengalaman orang tua itu. Dan karena beda situasi kondisi kan, dulu dan sekarang beda. Zaman saya juga beda. Saya lahir tahun 39. Ya, jadi Tuhan lagi saya 86. Tapi kan beda zaman saya dengan zaman sekarang. Bahkan sebelum sekarang juga beda lagi. Dan itu jadi kita harus menyesuaikan dan belajar dari orang lain. Bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain. Itu penting. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Merespons ramainya komentar publik atas video saat Wapres Gibran tak menyalami dirinya dan menteri lain di Batu Jajar, Bandung Barat hari Minggu lalu, AHY menjawab singkat jika ia dan Gibran tak punya masalah. Baik. Nggak ada masalah. Mas AHY, kalau yang kemarin rame di sosial media soal salaman, Mas? Aduh, nggak ada masalah sama sekali. Emangnya. Makasih, Bang. Sebelumnya beredar video Wapres Gibran terlihat melewati 4 menteri Kabinet Merah Putih yang telah hadir. Mulai dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, hingga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno. Pertemuan ini jadi menarik karena Tri Sutrisno adalah salah satu tokoh yang ikut menyerukan usulan pemakzulan Gibran yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat usulan pemakzulan Gibran itu sudah diserahkan ke MPR DPR. Apakah ini bisa mengarah pada terhentinya usulan pemakzulan Gibran? Kami bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Adi, selain ngasih surat, apakah sebenarnya pertemuan antara keduanya bisa dibilang sebagai bagian upaya Gibran meredam usulan pemakzulan? Ya, saya kira dua hal. Pertama, kunjungan Wapres Gibran dengan Pak Tri Sutrisno, tentu ini sebagai upaya misalnya adalah langkah politik kebangsaan, misalnya memberikan surat undangan ya yang bangsa ini akan menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, karena apapun judulnya, Pak Tri Sutrisno itu adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia, dan mungkin di situ juga akan banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa di-share oleh Pak Tri Sutrisno kepada Gibran ya saat ini sebagai Wapres. Itu kan tafsir yang paling umum dimaknai oleh publik. Tapi yang kedua, memang ini juga bisa dianggap sebagai komunikasi politik, semacam langkah persuasi yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, terutama untuk menghilangkan tensi terkait dengan isu pemakzulan yang dilakukan oleh sejumlah forum purnawirawan beberapa waktu yang lalu, yang salah satunya memang yang ikut tanda tangan adalah Pak Tri Sutrisno. Ini tentu adalah komunikasi politik yang pertama.
dilakukan oleh Gibran dengan Pak Trisno sebagai pihak yang ikut serta mensetujui dan menginginkan supaya ada pergantian wakil presiden. Inilah yang saya kira memang publik mengatakan jangan-jangan ini juga bisa akan membuat bagaimana gerakan-gerakan pemakzulan itu tidak akan muncul lagi ke publik dan akan menjadi selesai. Meski kita tahu sebenarnya isu terkait dengan pemakzulan itu sebenarnya saat ini adalah ada di DPR. Karena sudah disampaikan secara terbuka bagaimana DPR ke depan apakah akan menindaklanjuti persoalan pemakzulan ini ataupun tidak. Tapi secara prinsip Forum Purnawirawan dan salah satunya ada Pak Trisno tentu dalam konteks ini sebagai bagian untuk melakukan langkah-langkah dalam tanda kutip ya pendekatan dan komunikasi politik dan tentu saja harapannya supaya isu-isu pemakzulan itu tidak lagi bermunculan di kemudian hari karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata umum itu pemakzulan itu kan muncul berulang kali, ada protes, ada demonstrasi dan bahkan ada penyampaian yang secara resmi disampaikan ke kawan-kawan DPR. Saya kira Mas Adi, tapi melihat dari pertemuan hari ini, kemudian juga dari DPR MPR yang belum memberikan tindak lanjut yang jelas, apakah ini artinya menjadi sinyal kalau kayaknya usulan pemakzulan akan berhenti sampai di sini? Kalau saya sih tidak mau menyederhanakan persoalan itu karena isu pemakzulan menyangkut banyak orang, bukan hanya Pak Trisno, tapi secara prinsip memang Pak Trisno itu kan dianggap sebagai salah satu simbol bagaimana terkait dengan isu pemakzulan itu. Tentu harapan terbesarnya dengan adanya komunikasi, adanya silaturahmi, ini kan terbangun jembatan politik pengertian supaya isu pemakzulan itu tidak lagi tampil ke permukaan karena aspirasi, karena masukan, karena kritik dan feedback kepada Pak Wapres kira-kira begitu itu bisa disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog bukan dalam bentuk protes dan demonstrasi dan meminta wakil presiden untuk diganti. Tapi mungkin nggak sikap dari Pak Tri sendiri akan berubah setelah bertemu dengan Gibran pada hari ini? Kalau saya sih tidak terlampau meyakini karena saya prinsip soal Forum Purnawirawan itu adalah forum yang menyangkut banyak orang. Artinya apa? Sekalipun Pak Trisno ada kunjungan semacam ini, tapi belum tentu purnawirawan yang lain sikap politiknya itu juga akan berhenti terkait dengan isu pemakzulan. Mungkin ke depan ini hanya semacam pintu masuk sebenarnya untuk berkomunikasi dengan Forum Purnawirawan yang beberapa waktu yang lalu mengusulkan isu pemakzulan. Oleh karena itu yang saya sebut tadi di awal ini semacam komunikasi baik, pintu masuk untuk melakukan komunikasi dengan pihak, dengan Forum Purnawirawan yang beberapa waktu yang lalu mengusulkan isu pemakzulan. Tentu di kemudian hari ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang mungkin perlu dilakukan oleh Mas Wapres ya, bertemu dengan pihak-pihak yang selama ini lantang, nyaring dan selalu mengusulkan terkait dengan isu pemakzulan. Karena di Indonesia itu ada kecenderungan, kalau sudah ada komunikasi, ada silaturahmi, ada anjang sana bertemu satu sama yang lain, isu-isu konfrontatif yang berhadapan-hadapan itu bisa hilang dengan sendirinya, Mbak. Nah, Mas Adi, kalau kita melihat juga langkah politik yang sudah dilakukan oleh Gibran, ketemu Dasko, kemudian sekarang ketemu Pak Trisno, bisa dibaca nggak dari kacamata analisa politik dan komunikasi juga, kalau ini adalah langkah Gibran untuk menepis isu atau usulan pemakzulan? Ya, saya kira memang all in ya, pertemuan-pertemuan elit kunci yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dengan Pak Dasko, dengan Pak Trisno, tentu itu adalah sebagai upaya untuk membangun harmoni politik ya, karena membangun harmoni politik kerjasama dengan aktor-aktor kunci di negara kita itu kan menjadi sesuatu yang penting terutama untuk menciptakan kerjasama sekaligus memberikan pesan kepada publik aktor-aktor yang terjadi di negara kita adalah mereka yang saling bekerja sama satu yang lain. Meski kita tidak bisa menutup mata pembicaraan-pembicaraan publik, kelompok-kelompok kritis di ruang-ruang terbuka seperti media sosial ini selalu dikait-kaitkan dengan serangan-serangan yang selama ini selalu mengarah kepada Wapres yang notabene-nya juga adalah keluarga besarnya Pak Jokowi. Kan kita tahu serangan ke Gibran kan banyak. Soal pemakzulan ke Pak Jokowi itu soal ijazah, soal SMK dan seterusnya. Tentu salah satu aktor yang selama ini protes ketika ada pendekatan silaturahmi, hal-hal yang semacam itu tidak lagi terjadi di kemudian hari. Itu yang saya sebut sebagai langkah persuasi. Langkah persuasif. Terima kasih kalau gitu. Mas Adi Prayitno sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Mas Adi, sehat selalu. Kami masih akan kembali dengan informasi mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu.